Selamat siang teman-teman semua. Semoga kabar sehat-sehat terus ya di kala pandemi ini. Tetap sehat, tetap semangat sebagai anak-anak muda penerus bangsa. Oke, jadi ya sesuai tadi yang udah Dara bilang, screen-nya kelihatan kan ya? Ya, kelihatan Kak. Kelihatan ya? Oke, jadi gue di sini, mungkin gue lo aja kali ya biar lebih enak. Gue di sini mau ceritain tentang how to be qualified management trainee gitu ya. Mungkin di sini teman-teman di semester 5 ke 7 berarti tahun ketiga, berarti kan udah mulai cari-cari nih kira-kira gue kerja di bidang apa ya gitu kan. Ada yang mungkin mau FMCG atau mungkin ada yang mau di konsultan gitu ya. Tapi sama kok, gue juga dulu waktu semester 5 atau 7 sekitar segitu lagi bingung kita sebenarnya mau ngarahnya mau kemana nih gitu ya. Jadi sesi kali ini sih lebih ke arah pengen ngasih gambaran gitu ya, pengen ngasih semacam insight baru. Kira-kira manajemen training itu gimana sih, dan manajemen training kan banyak banget ya jenisnya. Jadi perkenalan dikit ya, jadi gue sekarang kerja di Grab sebagai business development. Dulu masuk di manajemen trainingnya juga. Jadi Grab tuh dulu ada program manajemen trainee. Gue masuk di sana pada tahun 2018. Gitu, Januari 2018 baru masuk, dan dari Januari 2018 sampai sekarang itu bekerja di sebagai business development di Grab, dan dari lulusnya tahun 2017 Desember, jadi nggak pakai nganggur, langsung dapat di MT di Grab gitu. Dan lulusnya dari Universitas Prasetya Mulia. Mungkin dari sini ada yang dari Prasmul juga, mungkin kalau ada bisa komen di kolom chat gitu ya kalau ada. Ya, jadi gue di sini manajemen trainee itu kan gue akan cerita lebih dalam mengenai kayak apa sih manajemen trainee, kira-kira kerjaannya ngapain, terus mungkin kalau teman-teman berminat gimana caranya bisa ace di interview gitu ya. Sedikit kasih background, dulu ya waktu mau lulus itu gue juga sempat coba-coba hal lain gitu ya, coba-coba di konsultan, dulu coba sempat magang di Coca-Cola, FMCG gitu ya, dan akhirnya gue ngerasain bahwa oh ya udah kayaknya cocok di tech company deh seperti Grab gitu ya, karena gue ngerasa teknologi sangat membantu hidup manusia gitu. Dan kebetulan waktu itu Grab baru buka manajemen trainee dan tahun pertamanya, jadi kebetulan gue daftar, puji Tuhannya masuk dan langsung keterima gitu ya di situ. Nah, kalau kita lihat manajemen trainee kan banyak banget jenisnya ya. Biasanya tuh di bank sih. Ini kayak ini contohnya, ini ada Mandiri Tunas Finance gitu kan, ada manajemen trainee-nya. Garuda juga sempat ada, dan yang kanan ini waktu itu Grab ya. Ini yang waktu batch kedua kalau gue nggak salah di posternya. Yang setelah gue yang tahun depannya. Jadi coba menurut teman-teman sambil ngobrol sedikit, kira-kira yang teman-teman tahu nih tentang manajemen trainee apa gitu. Gue pengen tahu sih, penasaran kira-kira pandangan teman-teman tentang manajemen trainee itu apa sih gitu ya. Mungkin bisa komen nih kalau misalnya ada apa namanya pandangan-pandangan tersendiri tentang manajemen trainee gitu ya. As for me, dulu waktu gue di kuliah, dulu kan gue nganggapnya manajemen trainee kayak wah ini kayak jalur akselerasi nih gitu ya. Jalur akselerasi yang kita ngeliat kayak kayaknya nanti gue kalau ikut manajemen trainee gampang nih jadi bos gitu kan. Atau mungkin ada yang bilang kayak wah benefitnya gede nih manajemen trainee dibanding tempat lain gitu. Ada yang bilang juga kayak manajemen trainee ya aset perusahaan, benar. Mungkin karena dibilang ada kontraknya lama ya, biasanya di bank kan kontraknya berapa sih? 4-5 tahun kalau nggak salah ya. Ada yang kayak gitu. Jadi you guys need a really great commitment gitu ketika mau masuk manajemen trainee program gitu. Dan ini kalau teman-teman lihat kan memang kalau teman-teman riset juga gitu ya di internet, kadang tuh ada yang IPK minimal berapa, 32, 3,5, ada yang maksimal lulus tahunnya tuh 2 tahun ya kalau nggak salah, biasanya 2 ke 3 tahun. Kalau di Grab sih 2 tahun waktu itu. Jadi yang pengalaman kerja setahun juga masih bisa diterima. Terus ada juga kalau pengalaman organisasi juga harus bagus, karena basically joining a management trainee itu adalah bibit-bibit calon leader di perusahaan tersebut gitu kan. Makanya investmentnya lumayan besar in terms of benefit, in terms of education,
in terms of prosesnya juga beda kan. Kalau interview biasa kan mungkin cuma CV, interview ya mungkin ada sedikit tes, and then you got in gitu kan. Cuma kalau manajemen trainee mungkin ada kayak banyak detailsnya yang nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam lagi gitu ya. Nah, mungkin gue mau ceritain dulu kayak, okay, you guys interested in joining as a management trainee di bank, di Grab, dimanapun itu. Pertanyaannya adalah what to prepare gitu ya. Kasarnya gue nih William semester 6, sekarang berarti gue 2 tahun lagi setahun lagi udah lulus gitu kan. Apa yang perlu gue siapin gitu ya untuk bisa masuk ke manajemen trainee program gitu ya. Terus manajemen trainee program, pertanyaannya adalah why manajemen trainee program? Kenapa manajemen trainee program? Sorry, sebentar ya. Oke, sambil menunggu teman-teman boleh ya jawab di kolom chat box untuk pertanyaannya Kak William tadi. Kira-kira menurut teman-teman manajemen trainee itu apa? Dan mungkin boleh juga teman-teman sharing ceritanya juga nih di kolom chat, kira-kira kuliahnya di mana, terus sekarang nih lagi semester berapa gitu, biar aku sama Kak William jadi ada gambaran nih, oh mostly teman-teman yang bergabung hari ini di masterclass hari ini latar belakangnya itu dari kampus mana dan semester berapa gitu. Nah, udah ada nih Kak Williamnya, aku serahkan kembali ke Kak William. Sorry, tadi ada telepon. Oke. So ya, jadi mungkin pertanyaannya dulu ini ya. Ini itu yang bisa gue ceritain itu lebih ke arah apa yang gue alamin di perusahaan gue sekarang gitu ya, di Grab gitu ya. Ini semacam details kenapa manajemen trainee, kenapa nggak yang lain gitu, kenapa nggak jalur biasa gitu ya. Ini adalah beberapa apa ya, ibaratnya deskripsi atau penjelasan mengenai manajemen trainee itu sendiri gitu di dalam perusahaan Grab, di dalam perusahaan gue. So basically ya biasanya selain di Grab juga it's a 12-month program gitu ya. Buat orang-orang benar kayak tadi yang disebutin di chat, itu tuh buat orang-orang fresh graduate yang tujuannya pengen untuk ya calon bibit-bibit pemimpin perusahaan lah, bisa dibilang gitu kan. Dan bibit-bibit perusahaan itu kan pasti dididiknya di apa ya, ibaratnya di pendidikannya itu dimulai dari early stages in your career gitu kan. Makanya kita ngambilnya di fresh graduate gitu kan, bukan di orang yang udah 3 tahun, 4 tahun segala macam gitu. Nah, biasanya apa aja sih yang ditawarin sebagai manajemen training gitu ya? Ada 3. Accelerated growth gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua itu regional exposure, dan yang ketiga pasti ada mentorship. Ini yang sebenarnya gue alamin kurang lebih ya, yang gue alamin selama kerja sebagai manajemen trainee di Grab gitu ya, di sini. Nah, accelerated growth gitu ya. Kalau teman-teman masuk ke perusahaan dalam ini biasa, jalur biasa gitu ya, mungkin teman-teman masuk ya seminggu 2 minggu ada transfer knowledge, baru itu tentang product knowledge segala macam, and then you gotta work gitu kan. Kadang lo harus kerja langsung terjun ke lapangan, langsung pengen kelihatan impact-nya kerjanya gitu ya. Nah, tapi sebagai manajemen trainee ini it's kind of different gitu, different. Jadi yang pertama pasti karena kita fresh graduate, biasanya pengalaman kerja maksimal setahun 2 tahun kalau yang gue alamin, kita ada yang namanya structured classroom training. Jadi ibaratnya teman-teman udah lulus kuliah, teman-teman masuk sebagai manajemen trainee, kuliah lagi tuh, belajar lagi gitu. Belajar lagi, teman-teman tahu banyak, nggak cuma product knowledge doang, tapi teman-teman harus belajar visi misi perusahaan. Terus ya teman-teman juga harus tahu cara kerja perusahaan detailnya seperti apa, cara kerja karyawannya kayak gimana, gitu-gitu. Karena kan teman-teman future leaders gitu. Kalau teman-teman nggak tahu detail, nggak tahu akar dari bisnisnya, ya teman-teman nggak akan bisa jadi leader yang baik gitu kan. Terus yang kedua, udah pasti ada apa, rotasi. Kayak gue nih, dulu gue masuk manajemen trainee, gue latar belakangnya ekonomi ya, bisnis gitu kan. Tapi gara-gara gue masuk ke sebagai manajemen trainee, gue rotasinya banyak. Ada yang jadi admin, kadang bisa belajar jadi HR, bisa general affair, banyak banget. Dan waktu itu gue sempat pindah ke Palembang, misalnya ada yang pindah ke Kalimantan, segala macam. Jadi we get to learn from outside of the headquarter gitu.
Dan yang ketiga pasti ada strategi corporate project. Jadi kan kita tadi belajar apa namanya induction gitu ya di growth-nya, tapi kita belajar juga rotasi ke beda divisi, beda kota, beda departemen segala macam. Untuk tujuannya apa? Untuk kita bisa belajar mikir secara strategik gitu. Tujuannya kenapa? Karena untuk kita bisa menjadi leader, kita harus nyobain semua yang di bawahnya dulu. Kita harus nyobain benar-benar kayak oke, untuk menjadi leader kita harus tahu oke, nanti hal ini kerjanya kemana, admin kerjanya gimana segala macam gitu. Beda halnya kalau kita nggak manajemen training program gitu. Terus yang kedua, gue ingat banget ini ada regional exposure karena gue bisa kerja dari orang-orang dari regional. Kan kalau di perusahaan di Grab ini itu kan ya perusahaan dari Malaysia gitu kan. Kita multinational company, bukan yang cuma di Indonesia. Jadi ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philippines, gitu kan, Kamboja segala macam. Nah, selama kegiatan belajar mengajar, kita tuh banyak assignment di tempat-tempat lain kayak yang tadi gue bilang kan, di various cities di Indonesia, gitu kan. Tapi kita juga ngalamin yang namanya business introduction and project collaboration dari pihak-pihak lain. Makanya pas gue ngikutin itu, gue tuh dapat pengalaman langsung dari leaders-leaders yang mungkin dari Philippines, dari Vietnam, even dari Singapura atau Malaysia gitu. Kita ada one day work with the CEO itself gitu kan, one day session with the CEO karena basically kita semua ini future leaders di manajemen training ini kita get to know about the company from the founder itself, from the co-founder gitu segala macam. Jadi I think di perusahaan lain juga sama gitu kan. Kita pasti ada sesi sama either it's a CEO or a managing director gitu kan, or vice president gitu. Jadi kita dapat exposure dari regional gitu, dari negara atau kota yang berbeda dari yang tempat kita kerja itu di Jakarta gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu tuh kita ada mentor or supervisor gitu ya. Jadi, nah key point-nya adalah di support and guidance. So basically it's a 12-month program dan lama gitu kan, induction-nya belajarnya mungkin 3 bulan pertama belajar, terus pindah ke tempat lain belajar lagi segala macam gitu-gitu. Jadi yang kita butuhin itu adalah orang yang bisa nge-support sebagai sosok nih public gue bisa bilang kalau di Grab tuh biasanya kita bilang Grab friends gitu. Jadi orang yang support kita, orang yang udah jump in duluan di perusahaan, yang kasarannya bisa ngasih kita insight baru tentang perusahaan tersebut dan bisa nge-guide kita ke arah yang lebih baik lagi di dalam perusahaannya gitu. Dan kadang orang-orang itu biasanya ya 2 tahun 3 tahun lebih pengalaman dibanding kita lah gitu. Nah, yang tentunya mentor-mentor itu juga adalah yang bisa menjembatani kita untuk kita punya dialog atau sesi with the senior management yang adalah VP, CEO, managing director dan segala macamnya. Gitu. Jadi teman-teman mungkin biar dapat gambarannya dulu kenapa manajemen training. As for me, gue sih emang suka belajar dan gue percaya bahwa in the future untuk menjadi leader kita harus bisa belajar banyak hal gitu. Oke, next. Oke, nah ini sebenarnya adalah proses-prosesnya untuk masuk ke manajemen training itu sendiri gitu ya. Banyak banget sih prosesnya. Kayak yang gue bilang tadi, kalau yang biasa mah paling online application, CV gitu ya, terus ya udah selesai gitu kan. Biasanya nih, kalau misalnya yang gue lihat dari pengalaman gue bekerja, paling biasanya kan di CV selection, ya paling ini ada setengah online assessment, tapi nggak begitu banyak, terus user interview, that's it gitu ya. Whereas in management training program, di sini aja online application itu ada formnya yang harus diisi, gitu kan. Jadi pas gue masuk tuh gue harus isi form banyak, gitu kan, form kelayakan segala macam gitu-gitu. Di CV selection syaratnya juga banyak, gitu kan, beda gitu dibanding sama yang biasa gitu. Dan di online assessment-nya juga banyak lagi, ada tes-tes kayak GMAT, tes bahasa Inggris, tes apa lagi ya, tes matematika segala macam gitu. Nah user interview-nya tuh gue kalau waktu itu gue interview sampai 2 kali. Jadi ada 1 kali sama usernya dan 1 kali kita interview sama leadership, sama orang-orang yang leaders di Grab waktu itu. Gitu. Dan yang terakhir pasti ada announcement lah ya, karena biasanya kan kalau karyawan yang gue lihat,
Kalau karyawan biasa dia di-announce via email, personally, and then you got in, gitu kan. Kalau di kita kan MT tuh ada announcement-nya langsung kayak dipilih kayak, kalau gue sih dulu 19 orang, langsung plug, keterima, gitu kan. Terus kita harus ngumpul, sign contract and all that, gitu ya. Nah, sebenarnya in terms of proses, menurut gue, kalian bisa banyak riset, gitu kan. Intinya prosesnya itu pasti akan lebih banyak. Yang gue yakini yang pasti sama di semua manajemen trainee di perusahaan apapun, prosesnya akan jauh lebih panjang dibanding kalian rekrut biasa. Karena investmentnya besar gitu di manajemen trainee. Kalian harus edukasi gitu kan. Kalau kalian cabut ada denda segala macamnya. Jadi bayangin aja kalau kalian punya perusahaan, kalian mau ngerekrut orang yang akan bekerja lama di perusahaan tersebut. Pasti kan kalian seleksinya akan lebih lama. Kalian akan cari tahu lebih lama kayak ini orang detailnya gimana, mungkin ini orang background-nya seperti apa gitu kan. Apakah ini orang tiba-tiba akan bisa cabut segala macam gitu. Jadi akan banyak seleksi di sana gitu. Dan itu yang mungkin harus kalian pahami bahwa manajemen trainee itu prosesnya panjang gitu, nggak kayak yang biasa. Tapi trust me, it's worth it gitu buat teman-teman yang emang suka. Nah, yang penting itu ketika teman-teman udah tahu, ini nih yang penting nih, tips and trick. Basically it's a tips and tricks kalau teman-teman mau interview lah dimanapun itulah ya, gitu kan. Pertama, prepare your CV or resume gitu ya. Ini kalian coba cari tahu juga kalau misalnya teman-teman ada mau konsul CV or resume bisa email ke gue juga, nanti kita bisa discuss further more about it. Gue coba bisa bantu sebisa gue gimana example of a good CV and a good resume. Yang kedua, riset gitu kan. Kadang tuh teman-teman tuh harus tahu bahwa sebelum apply, kira-kira requirements-nya apa aja, gitu kan. Kira-kira yang dibutuhin apa aja, minimum IPK berapa, pengalaman kerja berapa tahun, segala macam, gitu. Dan itu yang teman-teman harus tahu. Nah, di riset ini, kalau misalnya gini, gue kasih contoh. Kadang ada orang yang nulis IPK minimal 3,5 misalnya. Tapi IPK teman-teman mungkin 3,3 atau 3,4 atau 3,2 gitu. Pertanyaannya bisa nggak kira-kira masuk? Nah, gue sendiri di syaratnya itu minimal 3,5 IPK-nya, dan IPK gue nggak nyampe 3,5 gitu. Tapi gue support dengan organizational experience yang banyak gitu. Dan waktu online application-nya gue support dengan essay atau tulisan motivational letter yang bisa membantu gue untuk masuk. Dan pas interview juga gue meyakini bahwa memang dengan nilai yang mungkin nggak sesuai 3,5 itu, tapi gue bisa masuk dan bisa berkontribusi lebih. Gitu. Bukan berarti IPK nggak penting ya teman-teman. Teman-teman IPK juga penting, tapi sebelum masuk, coba mungkin kalau IPK-nya tipis-tipis dari requirements, mungkin teman-teman bisa support dengan pengalaman organisasi yang juga banyak. Nah, yang ketiga dan keempat ini penting nih, sama nih implikasinya. Mentally and physically prepared and just be yourself. Ini ketika kalian mau interview sih. Kita harus siap mental nih. Jangan tiba-tiba misalnya H-1 interview teman-teman lagi kurang tidur gitu ya. Atau H-1 interview teman-teman capek pergi malam segala macam. Itu teman-teman harus siap, dan mungkin itu yang teman-teman harus lakukanlah ke semua interview juga. Dan yang terakhir, please be yourself. Jangan pernah coba ngebohongin diri sendiri dan ngebohongin kemampuan kalian ke perusahaan tersebut. Karena pada akhirnya nanti kalian akan ketahuan ketika kalian nggak be yourself. Be authentic, just be yourself because you guys are unique. Gitu kan. Nah, preparing your CV or resume gitu ya. Ini mungkin a little bit penjelasan gitu ya tentang apa aja sih yang harus ada di dalam CV or resume. Pasti ada 3 hal ini sih, yang udah pasti in a nutshell gitu ya, sebenarnya 3 hal ini nih, summary, pengalaman, ini organizational or work experiences kalau kalian udah pernah magang, sama skills gitu ya. Nah, di summary itu sendiri, basically ibaratnya it's a description about yourself gitu ya. Ya, kan segala macam. Dan yang mau gue bold gitu ya di sini adalah your motto in life
sama your goals. Gitu. Ketika kita mau masuk ke perusahaan, suatu perusahaan, gue sering beberapa kali ngelihat orang interview, ngelihat CV-nya segala macam, akan lebih stand out ketika kita punya moto or goals yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan A gitu ya, gue apply ke perusahaan A, dan perusahaan A misalnya mempunyai goals untuk mensejahterakan petani lewat teknologi misalnya. Dan gue sebagai orang yang melamar, gue mempunyai goals untuk membuat teknologi membawa perkembangan kehidupan manusia. Berarti kan itu align kan? Sebenarnya sama-sama punya goals yang sama. Ketika kita punya goals yang sama atau moto yang sama, langsung kawin tuh, masuk deh. Dan kadang perusahaan juga jadi lebih tertarik dengan orang yang mempunyai visi misi atau goals yang sama dengan kita. Gitu. Yang kedua, organizational experience. Gitu kan, experiences gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman punya internship bagus, tapi yang paling penting organizational experiences. Gitu. Buat teman-teman sekarang semester 5, semester 7, kita sama-sama pahami bahwa IPK atau nilai itu dan tugas kalian sebagai mahasiswa untuk belajar mempunyai nilai bagus itu adalah kewajiban. Tapi jangan lupa side project atau pengalaman-pengalaman organisasi yang sekiranya harus kalian punya sebelum kalian masuk ke jenjang dunia kerja. Gitu. Perbanyak pengalaman-pengalaman itu yang kalian akan lakukan pas kuliah gitu. Dulu gue bahkan sampai saking sukanya berorganisasi, jadi gue semuanya gue ikutin gitu, karena gue pengen belajar, karena gue pengen tahu. Dan kalau ditanya berpengaruh nggak buat dunia kerja, banget. Jadi sebagai orang yang udah ngalamin kuliah langsung selama 4 tahun, terus langsung kerja, pengalaman organisasi itu sangat-sangat berpengaruh sih menurut gue. Dan yang penting juga kalian harus describe impact gitu ya. Jangan cuma kalian organisasi perusahaan A, organisasi A, organisasi B segala macam, tapi kalian juga harus punya ngasih value lebih buat organisasi tersebut. Jangan cuma ya udah sekedar gue masukin aja buat nambah-nambahin CV gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalian harus juga ada impact-nya buat perusahaan yang atau organisasi yang kalian masukin. Dan yang terakhir itu adalah skills gitu ya. Kalau pengalaman gue ini ya personal opinion, skills yang kalian punya itu harus unik. Bagi gue sekarang Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, apapun itu udah jadi basic skill set sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan juga fresh graduate lah menurut gue. Tapi di sini skills ini yang gue bilang adalah yang lebih unik. Misalkan apa? Misalkan kalian mempunyai kemampuan negotiation skills, gitu kan? Atau kalian punya leadership skills yang bagus, atau kalian punya project management skills yang bagus, gitu kan? Cara bisa nge-handle project atau nge-handle event waktu kampus segala macam. Nah, kadang gue pernah dikasih masukan waktu itu, gue ngasih skill, misalnya skillsnya adalah negosiasi. Gue kasih skills negosiasinya 4 dari 5 misalnya. Itu kan berarti bagus. Nah, buat masukan buat kalian, ketika kalian masukin negosiasi skill apapun itu dan ada nilainya, try to describe kenapa kalian bisa bikin 4-5 gitu. Key point-nya adalah describe your unique skills gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat kayak 4 atau 5, 4 dari 5 gitu ya. Terus ketika kalian udah masuk, gue interview kalian, ini dari mana tuh? Aku ukur yang 4-5. Baru bisa kalian jelasin, iya jadi waktu dulu saya misalnya ya, saya ikut organisasi event di kampus, saya bisa negosiasi ke sponsor, gini segala macam. Tapi kenapa saya bikin 4 dari 5? Karena nggak semuanya berhasil, tapi dari 10 perusahaan saya dapat 8 misalnya. Kan 80% gitu. Kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu buat di CV atau resume. Kalau ada yang mau ditanya mungkin di kolom chat kali ya Dara ya nanti ya. Kita bisa discuss bareng. Iya, betul. Boleh di kolom chat, nanti di sesi Q&A kita bacain gitu ya, Kak? Boleh. Oke. Terus yang selanjutnya, kita CV udah selesai, udah bagus. Yang udah pasti adalah yang kedua, preparing your interview or skill test gitu kan. Pertama, riset. Sumpah banyak-banyakin riset, teman-teman. Nggak ada salahnya kalian riset sebelum kalian join the company or sebelum kalian interview gitu ya. Terus yang kedua gitu ya,
don't oversell yourself, never oversell yourself. Gitu ya, ini nih, jangan deh. Ini gue underline yang penting-penting ya. Kayak misalnya gini, misalnya gue dulu misalnya di event gitu ya, di kampus, sponsorship. Terus gue bilang gue bisa dapetin 100 juta gitu, cash gitu segala macam. Padahal yang gue dapetin mungkin nggak 100 juta, padahal yang gue dapetin cuma mungkin 50 juta atau berapa gitu. Tapi kita nge-oversell, gue nge-oversell for the sake of kayak orang tuh jadi tahu gitu kan, orang tuh jadi, atau yang interview kita jadi kayak suka gitu sama kita. Nggak bisa, karena pada akhirnya kalian akan ketahuan gitu. Kalian akan ketahuan deh kalau misalnya kalian oversell atau kalian nggak authentic, nggak be real to yourself, be true to yourself. Terus yang ketiga, prepare. Intinya itu prepare. Jadi sebelum kalian interview, pasti udah punya inilah kayak common interview questions, kayak misalnya, where do you see yourself in 5 years? Where do you see, what kind of impact you could bring to the company? Terus misalnya kayak apa lagi ya, strength and weakness, gitu-gitu kan. Ya, basically you can Google it, you guys can Google it, dan prepare, rehearse lah cara ngejawabnya. Nah, nyambung ke poin keempat, practice. Dulu tuh gue sebelum interview, kebetulan gue waktu di kampus tuh ada banyak interview buat masuk ke organisasi kan. Jadi gue udah lumayan tahu nih selama 4 tahun belajar cara nge-interview gimana, cara ngejawab gimana, dan segala macamnya. Jadi just practice, because practice always makes perfect gitu. Jadi teman-teman harus bisa belajar sih dari situ. Ini tadi gue lihat udah ada yang nanya, nanti kita tampung pas akhir-akhir aja kali ya. Ini tadi ada yang nanya dari Elis gitu ya. Nanti gue jawab pas akhir ya, Elis. Kita tampung dulu aja. Semua nanti di chat. Izin minum dulu ya guys, bentar. Haus juga nih banyak ngomong. Oke, untuk teman-teman juga boleh banget ya bertanya lagi. Oke. Let's say teman-teman tadi udah bagus gitu ya. Udah CV bagus gitu. Interview mantep. Terus now you're in, gitu kan. Kalian udah masuk sebagai manajemen trainee. So what's next, gitu kan? Apa? Selanjutnya apa nih, Will, gitu kan? Nah, yang pertama nih ya, teman-teman, be prepared to be allocated in different cities lah. Mungkin beda-beda, MT ada yang nggak beda-beda kota, tapi mungkin ada juga yang beda departemen atau apa gitu ya. Tapi kalau gue pribadi, gue harus siap sedia. Dulu kan Grab tuh ada dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua gitu. Gue tuh udah siap sedia kalau gue harus dialokasikan di Kalimantan, di Manado, di Palembang, di Medan, di Aceh, di Manokwari, di Bali, di NTT, NTB semua. Gue tuh harus udah siap gitu kan. Karena ya kalau gue ngelakuin sesuatu, bagi gue kita harus ada terima konsekuensinya gitu. Dan menurut gue sih sebagai MT nggak cuma di cities berbeda, tapi divisi berbeda juga kita harus siap, karena kan MT itu kita harus belajar gitu. Nah ini nih yang gue bilang ini dua foto kiri ini foto 2018 sama 2019, ini tuh di Palembang nih, dua ini nih, gitu. Ini tuh 2018 ya kalau itu 2018. Nah ini gue udah balik lagi ke Jakarta nih. Nih bayangin ini nih yang di belakang ini nih mitra-mitra pengemudi semua nih. Ini gue ya, sorry. Ini mitra pengemudi. Jadi gue ngebagi-bagi sembako segala macam. Jadi gue terjun lapangan langsung sama mitra pengemudi. Terus di sini ini gue nih, di sini gue ngajar apa coba? Ngajar bahasa Inggris, les bahasa Inggris buat mitra pengemudi. Gitu. Di sini bener terjun langsung gitu lah teman-teman. Dan di sini juga ya ini waktu itu ini nggak ada yang pakai masker. Rame-rame ini 2018 ya guys. Kayak ngeliatnya agak aneh ya sekarang ngeliat orang ngumpul rame-rame nggak pakai masker, foto-foto dulu. Ya tapi ini 2018 ya. Ini juga ada event waktu itu buat mitra pengemudi juga. Jadi gue sih waktu itu memang dikasih arahan ya, dibilangnya gini, kita emang orang-orang MT ini kan calon leader di perusahaan, semua tuh leaders di perusahaan. Tapi ketika kita mau menjadi leaders, kita harus ngerasain di bawah dulu. Karena biar apa? Biar ketika kita jadi leaders, nanti kita nggak lupa. Prosesnya tuh susah loh.
di bawah tuh kayak gimana loh rasanya segala macam. Nah, jujur waktu sebulan 2 bulan pertama gue ngerasa ini ngapain sih gitu kan, kayak aduh kok gue kuliah 4 tahun kayak gini, capek-capek kuliah, belajar segala macam, kok gue harus kayak ngajarin bahasa Inggris ke mitra pengemudi. Gue bayangin aja nih di Plaza Blok M nih gue bagi-bagi sembako sama mitra pengemudi, kerjaan yang sebenarnya kan nggak usah mikir kan kasarannya, kita tinggal bagi-bagi sembako, mitra pengemudi bagi-bagi ini waktu kalau nggak salah buka puasa waktu 2019 atau 2020, 19 kalau nggak salah gitu kan, kayak ngapain ya Will gitu kan gue mikir. Tapi pas gue sekarang gue looking back, gue cuma bisa bersyukur. Kenapa? Karena kalau gue nggak ngelewatin ini, gue nggak akan ngerasain tuh yang namanya capeknya mereka segala macam. Jadi ketika gue sekarang misalnya gue jadi business development, gue harus make a deal, nego sama pemerintahan sama apa segala macam, gue ingat semangat gue tuh mereka gitu. Ketika gue kerja, gue ingat bahwa oh mereka tuh capek loh nyari duit segala macam. Gue tuh kopdar sama mereka ngobrol langsung gitu. Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain. Mungkin kalau di bank kan kadang mungkin sebagai seorang leader kita harus ngerasain dulu menjadi teller, di front office kayak gimana segala macam gitu. Dan trust me guys, just trust the process gitu. Karena pada akhirnya ketika kalian di awal di bawah, posisi kalian di bawah, ketika kalian ntar di atas, kalian cuma bisa bersyukur kalian bisa ngelewatin fase itu semua gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih yang tadi gue bilang. Jadi gue nge-breakdown-nya dibagi menjadi 3 tahun lah ya. 3 fase, 3 tahun. Pertama 2018 Januari itu ya, gue join tuh. Gue langsung tuh 2 bulan pertama induction, 1,5 ke 2 bulan pertama induction, terus gue belajar cara jadi mitra Grab, nyetir segala macam gitu-gitu. Terus abis itu bulan ketiga, gue inget banget tuh bulan April gue langsung ke Palembang. Dan itu di situ gue belajar banyak tuh di HR, di di admin segala macam gitu-gitu. Dan di situ gue belajar banyak sih. Gitu. Dan dari 2019 gue dipanggil balik sih ke Jakarta, kebetulan karena gue udah coba di 2018 itu kerja di Palembang dari kota lain. Terus kayaknya dibutuhkan untuk kerja dari sisi head office. Jadi bisa ngelihat kan dari kalau di kota kerja gimana, kalau di head office gimana. Nah, going back to Jakarta, I got to work as an operation team. Dan di situ gue langsung belajar banget flow-nya gimana, kalau kerja di headquarter gimana, segala macam. Dan dari 2020 sampai 2021, sekarang gue work as a business development, gue manage a team and several products dari transport, food, express, Grab Wheels, semua segala macam. Dan sekarang karena gue berbekal di 2018 awal sampai sekarang itu banyak belajar, jadi gue udah biasa yang namanya adaptasi. Apalagi sekarang ada COVID, gue harus beradaptasi kan, bisnis strateginya harus beda segala macam, gitu-gitu. Nah ini a little bit tips and tricks lah ya to survive from me. Mungkin yang pertama dari bawah dulu deh, nih yang tadi gue udah bilang, adaptasi. Karena the only constant thing in tech industry adalah change itself gitu. Yang udah pasti adalah perubahan. Kita nggak tahu kapan perubahannya itu apa dan kapan gitu kan. Apalagi sekarang COVID gini ya. Harus bisa adaptasi guys. Jangan lupa bahwa adaptasi itu penting. Gitu. Nggak usah kayak ini kok kayak gini. Daripada pertanyaannya, daripada kayak ini kenapa terjadi kayak gini sih ya. Lebih mending diubah mindsetnya kayak what we can do in this kind of situation, what we can improve gitu kan, segala macam. Nah nyambung kedua, step outside of your comfort zone. Karena ketika kita bisa beradaptasi, udah pasti kita move outside of our comfort zone gitu ya. Karena ketika kita bisa beradaptasi nih, kayak misalnya gue dari Jakarta pindah ke Palembang, bayangin gue dari lahir di Jakarta sampai kuliah lulus di Jakarta, gue harus kerja di Palembang, di luar kota, jauh dari keluarga, teman, semua segala macam. Tapi it's a learning process for me. It's a process for me, dan thank God I get to step outside of my comfort zone, dan itu bikin gue belajar sampai sekarang. Dan yang terakhir, guys, work for impact, not for approval. Gitu. Kadang kita tuh kerja kita ngelihat bahwa mungkin mahasiswa ya sekarang ya teman-teman ngerasa kerja, gue pengen kerja di Grab, kerja di Google, di Facebook segala macam.
karena kayaknya keren nih, gue ngeliat temen gue kerja di ini keren segala macam. Guys, trust me, kalau kita cari validasi dari orang lain nggak akan ada habisnya. Ketika kita udah masuk ke perusahaan tersebut, nanti kita akan cari lagi validasi, nggak akan ada habisnya. Ujung-ujungnya kita nggak akan puas, gitu. Buat teman-teman yang mau masuk MT atau kerja apapun itu, always work for impact. Selalu bekerja untuk apa impact yang bisa kalian kasih ke perusahaan. Bukan kayak gimana perusahaan ini bisa bikin gue makin keren di teman-teman, di keluarga segala macam. Trust me, nggak akan ada habisnya kalau gitu. Nah, ini yang paling a little bit, gue selalu bawa ini ke semua materi gue. Buat teman-teman tahu, mungkin teman-teman sempat baca ya, atau nonton Simon Sinek, atau baca bukunya, Remember Your Why, gitu. So, ya ini gue nggak akan banyak bahas detail, tapi intinya adalah a good leader, a good employee, a great employee. They always think and communicate inside out, bukan outside in, gitu. Ketika teman-teman bekerja dan teman-teman tahu why, kenapa gitu kan, kenapa teman-teman bangun, kenapa teman-teman ikut My EduSolve, kenapa teman-teman kuliah, kenapa teman-teman bekerja, gitu semua. Itu semua ketika teman-teman udah hafal, udah khatam lah ibaratnya dengan why teman-teman, itu teman-teman jadi kerja tuh udah kayak udah nggak ada udah kuat fondasinya gitu. Tapi kalau teman-teman berlandaskan what-nya kayak gue kerja di Grab karena gue pengen seneng atau apa, ya nggak kuat kan. Tapi ketika why-nya udah ketemu, nih, why udah ketemu, kayak misalnya gue bekerja di Grab karena gue percaya teknologi bisa ngebangun hidup manusia ke arah yang lebih baik, dan gue pengen memberi impact buat masyarakat melalui teknologi itu sendiri. Ketika kita sudah percaya bahwa why-nya udah kuat, ketika ada masalah segala macam apapun itu, akan terus ingat bahwa gue kerja ke sini karena ada why-nya. Why ini yang bikin gue tetap semangat, tetap bangun pagi, tetap mau capek-capek dikejar deadline segala macam. Ini yang teman-teman harus ingat. Nah, ini juga teman-teman jangan lupa, kalian tuh MT. Kalau ketika MT gue sering ngalamin gitu ya. Pas masuk MT adalah sedikit diskriminasi. Ini gue jujur aja, just be blunt. Ada sedikit diskriminasi, pasti ada diomongin kayak, ya iyalah Will, lu kan MT gini-gini enak, lu benefitnya oke, atau lu kan calon leader, lu kan proses segala macam. Nah, teman-teman kalau kayak gitu ada dua opsi. You can choose to be a dick, atau teman-teman bisa jadi humble, gitu kan. Kalau yang pertama ya udah teman-teman ngerasa MT, ya udah, gue emang keren, gue MT, gue ngelakuin proses yang banyak gitu. Tapi nggak akan ada gunanya buat itu. Karena ada juga orang yang kayak ikut MT terus kalian ngegeng, jadi MT doang mainnya, nggak bisa kayak gitu. Nah, always choose the second one. Always choose to be humble. Choose to be low-key and humble. Gitu. Ketika gue kayak gitu segala macam, ya udah kita cuma bisa telan apa segala macam, tapi kita tunjukin bahwa kerja kita emang bagus. Jadi kita humble, kita nggak pamer, tapi kita tunjukin dalam bentuk pekerjaan kita. Pada akhirnya mereka akan ngerasa kayak, oh iya sih, emang dia cocok nih jadi MT, emang dia pintar, emang dia kompeten, segala macam. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, what should you do as a student? Gitu kan. Teman-teman sekarang kan udah semester 5-7. Pasti pertanyaannya kayak, ngapain ya Kak? Nih gue harus ngapain nih? Segala macam. Gitu. Nih ya teman-teman, I'm gonna save you a lot of years gitu ya. I'm gonna save you kayak fast track lah, gonna give you a fast track about what should you do as a student. Pertama, LinkedIn guys, sumpah. Percaya sama gue, buat teman-teman yang sekarang, it's never too late, buat teman-teman yang semester 5, 6, atau 7, kalau belum punya LinkedIn, sign up. Treat your LinkedIn as your social media. Bayangin aja, mungkin teman-teman di sini kan punya social media, apa sih, Instagram, Twitter, Facebook, apapun gitu ya. Kalau kita nggak punya Instagram, Twitter, atau Facebook, pasti kita pengen Instagram itu jadi yang terbaik dong. Entah feed-nya bagus, entah story-nya bagus, caption-nya segala macam, engagement-nya pengen bagus. Gitu buat teman-teman yang mungkin peduli dengan melek dengan social media. Nah, treat your LinkedIn as one of your social media, as one of your transportation to get there gitu. Untuk mencapai karir yang bagus gitu. Gitu. Nih kayak gini nih. Contohnya yang kanan. Kita kan tahu ya, LinkedIn kan
profesional, masa fotonya kayak gini kan? Kan nggak mungkin. Nih lagi megang bir lah apa, nggak pakai baju segala macam. Try to be Bruce Lam gitu. Gitu kan, fotonya detail bagus, dia ngejelasin, senior recruiter segala macam, masukin segala macam gitu. Be aktif guys. Ini juga yang gue lakuin waktu gue dari semester 2 sih dulu, gue emang udah buka LinkedIn, gue update terus kalau ada project segala macam, terus ya gue minta endorsement gitu ya segala macam buat orang-orang yang udah pernah kerja bareng sama gue di kampus. Nah, sumpah percaya sama gue itu sangat berguna. Jadi sekarang nih mungkin buat teman-teman 164 orang yang ada di sini yang belum download LinkedIn atau belum sign up deh langsung habis dari sini, atau mungkin sekarang sign up nggak apa-apa. Langsung aja fotonya yang proper, jangan kayak si orang yang disensor ini. Gitu. Nah, terus yang kayak gue dibilang di awal tadi, try as many things as you can before you graduate. Gitu ya, baik itu organisasi, bisnis, magang, apapun. Yang positif tapi ya, yang positif. Try as many things as you can before you graduate. And don't forget to research about your dream company. Gitu. Kadang gini teman-teman, kadang tuh kita sebenarnya udah pintar, udah oke segala macam, tapi kita apply ke perusahaan yang salah. Kita apply ke perusahaan yang sebenarnya kita nggak fit di situ. Dan cenderung di situ kita ngerasa kayak, aduh jangan gue bego ya, kok gue nggak masuk segala macam. Padahal bukan masalah kompetensi. Kadang kayak gitu mungkin ada kompetensi, ada masalah di situ. Cuma selain kompetensi itu sendiri, ada masalah lain, yaitu yang adalah masalah kecocokan sama perusahaan itu tersebut, gitu kan. Kita kan menilai sebagai orang yang udah pernah interview ya, ada performance, ada culture, ada yang namanya intelijensi atau kompetensi, ada yang namanya kecocokan sama perusahaan. Kadang ada orang yang cocok tapi nggak punya kompetensi, kadang ada orang yang punya kompetensi tapi nggak cocok. Pasti kita cari yang balance nih dua-duanya sebagai perusahaan, gitu. Bagi teman-teman sekarang yang udah mulai download LinkedIn semua, don't forget to research about your dream company guys, where you might end up with gitu, dan di mana kalian akan bekerja nantinya, riset aja yang banyak dan banyak nanya lah, gitu paling penting. Dan yang terakhir ini ya, mungkin semua jangan lupa one more thing sebagai MT atau calon leaders nanti kalian ya. Nih, being an MT or management trainee means that you have to be committed with the company, gitu kan. Gue udah bilang MT itu prosesnya panjang, gitu kan. MT itu prosesnya panjang dan di sana pasti kalian butuh waktu yang lama. Ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun, setahun, segala macam. Means that you have to be committed with the company. So make sure you choose the right one. Jangan sampai kalian udah kerja for the sake of benefit yang bagus, segala macam, udah masuk, terus ternyata nggak fit buat kalian gitu kan. Terus udah nggak fit, kalian kayak, aduh gue mau cabut, tapi gimana kalau gue cabut denda berapa puluh juta. Ya udah deh gue kerja di sini aja ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya nggak betah gitu, ujung-ujungnya kalian cuma, ya udah nggak puas, kerja nggak fulfilling gitu kan. Jadi make sure guys, you choose the right company for you kalau kalian mau join OMT. Kalau nggak MT kan kadang kalian masuk probation 3 bulan, mungkin kurang dari setahun, kalau kalian udah mentok nggak bisa di situ lagi, kalian bisa cabut. Tapi kan MT kan enggak. Minimal kalau kayak di gua nih, di Grab, minimal kan setahun gitu ya. So make sure guys, you choose the right company for you. Because it needs a really big commitment. Oke. Udah sih paling itu, Dara. Oke, wah. Seru banget sih sharing hari ini nih bareng sama Kak William, karena terlebih lagi Kak William sudah menjalankan hal tersebut sendiri gitu ya. Jadi maksudnya udah berdasarkan pengalaman pribadi dan juga apa yang Kak William tuh tahu dan mau sharing nih ke teman-teman semua. Nah, sekarang langsung aja kali ya kita masuk ke sesi Q&A. Tadi juga udah lumayan banyak nih yang nanya di kolom chat box, dan rekanku Kak Kenanga udah mengumpulkan juga nih Kak William pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi ada dari Elis nih bertanya, nah kira-kira Elis mau langsung on mic kah atau aku bacain aja pertanyaannya? Jadi biar lebih berasa ngobrolnya nih sama Kak William kalau misalnya teman-teman langsung on mic juga kan. Kita sangat terbuka ya teman-teman kalau misalnya mau langsung on mic. Kayak mungkin... Boleh Kak? Oh boleh, ada Elis. Oke silakan.
Oke, sebelumnya thank you banget Kak William udah sharing, benar-benar aku banyak banget dapat insight tentang MT ya tadi dari awal penjelasan Kak William. Mungkin aku tanya spesifik sih Kak, lebih ke IPK. Sebenarnya seberapa ngaruh sih IPK itu di rekrutmen kerja khususnya di MT? Apakah misalkan harus cum laude nih minimal atau yang kayak biasanya itu minimal 3 aja cukup atau gimana sih Kak kira-kira di real life-nya gitu? Itu aja sih Kak. Thank you Kak. Tadi siapa namanya, sorry? Elis Kak. Elis, oh ya tadi Elis ya, oke. Gini Elis, gue itu dilema yang sama ya, mungkin dulu waktu gue kuliah, gue kan sering, kalau mungkin teman-teman juga sering di sini kan kuliah, ngeliat tuh, ngapain nih mereka bagus-bagus kan, Steve Jobs saja drop out bisa sukses, Bill Gates drop out bisa sukses, apalagi sih yang drop out tuh geng-geng drop out, banyak lah ya, drop out bisa sukses gitu kan. Ngapain ya mereka bagus-bagus, yang penting gue punya visi misi, punya apa segala macam. Gini, gue nggak bilang IPK bagus, IPK itu nggak penting, IPK itu penting. Tapi IPK itu salah satu hal yang penting, tapi bukan satu-satunya yang penting. Gitu. Selain IPK, kalian juga harus peduli dengan yang namanya pengalaman organisasi, kalian harus peduli dengan yang namanya cara kerja kalian segala macam, skill set segala macam. Karena gini, kadang kalau kita tanya, misalnya kita ngasih CV gitu, ngasih CV pasti dilihat kan IPK-nya berapa, karena itu pasti ditanya dulu. Kalau menurut gue IPK asal jangan jelek-jelek banget, yang penting IPK-nya kalau gue sih minimalnya di atas 3 lah, itu udah bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya memang di bawah 3 pun, gue pasti ngeliat dia pengalaman organisasinya apa aja segala macam. Terus kayak misalnya pas gue liat CV nih ya, misalnya pengalaman organisasi, pengalaman magang atau apa, atau ada achievement lainnya mungkin gitu kan, yang bisa menjustifikasi bahwa IPK dia jelek karena dia ngelakuin itu gitu. Mungkin dia lagi nggak fokus segala macam. Jadi dan kayak tadi gue bilang, even gue sendiri aja syarat masuk MT-nya aja IPK syaratnya 3,5, tapi gue sendiri nggak 3,5 IPK-nya, di bawah 3,5, dan gue bisa masuk gitu. Dan waktu masuk MT Grab ini cuma gue satu-satunya yang IPK di bawah 3,5 dan bisa masuk gitu. Nah, kadang IPK itu, gue sempat ngobrol sama HR juga, kadang IPK itu menjadi gerbang doang, syarat IPK itu jadi gerbang. Jadi kenapa? Dibilang 3,5, supaya ya udahlah yang apply mungkin yang mendekati 3,5, entah itu 3,3, 3,2 segala macam. Karena mungkin sebenarnya yang dicari itu range segitu, gitu. Dan ketika minimal 3,5, tapi IPK kita di bawah 3,5 dan kita berani apply, berarti HR jadi penasaran dong, kayak wah ini orang berani nih apply padahal IPK nggak 3,5. Gue penasaran deh, pengen lihat pas di interview gimana gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih, Alice. Oke, nah semoga menjawab ya Kak Elis atas pertanyaannya. Berarti intinya tuh sebenarnya kita boleh ya Kak nekat, asal kita tahu nih values kita tuh sebesar apa, atau pengalaman kita itu yang menunjang tuh apa gitu. Dan itu sangat memotivasi juga nih, salah satu contoh dari Kak William. Jadi jawabannya itu IPK dibilang berpengaruh ya, sangat berpengaruh, karena dari beberapa posisi pun ada batasnya gitu ya. Maksudnya di description jobnya juga langsung dikasih tahu nih, oh minimal IPK sekian gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk teman-teman coba gitu. Oke deh, nah selanjutnya nih berdasarkan yang tadi udah bertanya juga di kolom chat, yang kedua itu ada dari Kania. Kira-kira Kania mau langsung bertanya secara on mic kah? Oke, Kak, boleh. Oke. Maaf Kania, suaranya kecil nih, bisa digedein sedikit? Ya, halo Kak, udah kedengeran? Oke, udah kedengeran lumayan. Jadi makasih Kak William sebelumnya. Kan tadi dijelasin juga ya, kalau kita tuh jangan terlihat oversell, tapi juga ya maksudnya jangan oversell gitu kan. Nah itu yang tips yang bisa kakak kasih ke kita buat tunjukin bahwa buat kita parameternya ini nggak oversell tapi juga nggak yang biasa banget gitu. Soalnya kan kakak juga pengalamannya kualifikasinya aja IPK 3,5. Tapi kakak juga tetap berani apply gitu loh. Nah, nanti waktu kayak misal interview kayak gitu biar nggak terlalu yang aku nggak 3,5 kok tapi aku juga bisa, biar nggak yang terlalu berlebihan gitu, gimana ya Kak kayak tipsnya? Oke, Kania, thank you. Jadi kalau intinya sih, kalau jangan oversell tuh kalian harus be true to yourself gitu ya.
jujur aja sama apa yang udah kalian gapai, jujur aja sama apa yang udah kalian achieve gitu di dalam ini kalian gitu kan. Nah, kalau kadang tuh kalau misalnya kita oversell itu ketika kita bilang, kayak tadi gue bilang, kalau misalnya kita kerja, terusnya kita pas interview kerja, terusnya pas kita masuk, gitu kita bilang kayak, iya dengan ini saya misalnya gini, misalnya gue bisa mencapai banyak sponsor, banyak proposal di perusahaan pas event dengan secara sendiri, padahal ada timnya gitu kan. Itu kan oversell ya. Kita nggak otentik gitu, nggak otentik dengan apa yang udah kita gapai gitu. Nah, key point-nya adalah gini sih, jangan bohong, udah intinya gitu aja sih, Kania gitu. Jangan kasih data yang sebenarnya bukan kayak gitu. Karena banyak orang yang mungkin misalnya gini, misalnya ada orang bilang kayak, iya gue bisa lari secepat 100 km per jam misalnya gitu. Padahal dia cuma larinya paling cuma 95 km per jam, mendekati 100, tapi kan bohong jadinya. Gitu kan. Kayak gitu-gitu sih misalnya. Itu kalau misalnya lari ya, misalnya kalau di dunia kerja apa ya, misalnya saya bisa belajar, saya bisa menguasai 4 bahasa, misalnya Indonesia, Inggris, Jerman, Spanyol gitu misalnya. Padahal bahasa Jermannya kalian cuma bisa Guten Morgen segala macam. Itu kan oversell lagi tuh jatuhnya. Gitu. Jadi be true to yourself lah. Jangan bohong aja. Intinya gitu sih kan kurang lebih. Oke Kak, makasih Kak. Oke, thank you Kania atas pertanyaannya. Makasih juga Kak William atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kania. Oke deh, mungkin yang dapat disimpulkan dari pertanyaan Kania itu sih paling penting kita harus jujur. Jadi kita nggak khawatir juga nih kalau misalnya keterima, kita harus membuktikan kan apa yang di awal udah kita selling about ourselves gitu. Kalau misalnya kita bohong, waduh gimana ya, kelabakan juga nih untuk mencapai itu gitu sih. Nah yang kedua mungkin ini dari Kak Lili Agustianto udah raise hand juga, mungkin ingin bertanya. Kak, saya ingin bertanya, Kak. Halo, Ya. Kak. Ya, halo Lili. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Kak William. Perkenalkan, nama saya Lili Agustianto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana apabila saya lulus program MT dan menjalani program dengan ketentuan perusahaan awal yang diinformasikan, dan pada akhirnya MT yang saya jalani tidak berjalan lancar. Dan saya rasa saya memiliki nilai-nilai yang rendah dalam program yang saya jalani di MT itu. Apakah kemungkinan perusahaan akan melanjutkan untuk merekrut saya menjadi karyawan, atau setelah saya menyelesaikan program MT tersebut, telah selesai juga program itu, jadi tidak ada perekrutan untuk saya menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dan pertanyaannya untuk Bang William, bagaimana hal tersebut agar tidak terjadi bagi orang lain di posisi yang saya ceritakan tersebut? Terima kasih. Oke, mantap. Makasih Lili. Horas dari Medan ya? Iya Bang, dari Medan. Oke. Ya, jadi ya benar sih. Jadi kadang tuh beda-beda ya Lili ya. Jadi ada perusahaan yang misalnya gini, misalnya masuk MT 20 orang gitu ya. Kadang di prosesnya tiba-tiba ada 3 orang berhenti tengah jalan, ada yang misalnya tiba-tiba habis itu 5 orang berhenti tengah jalan segala macam. Nah, pertanyaannya sebenarnya misalnya 20 orang masuk, bisa 20 orang yang lulus, even bisa 20 orang yang nggak lulus semua. Gitu. Itu kan yang paling nggak mau kan sebenarnya kalau kita nggak lulus semua gitu ya. Apalagi misalnya ntar Lili masuk MT mana bank atau apa gitu ya, amin gitu ya, semoga masuk. Nah, kalau dari gue pribadi ya, pengalaman gue yang udah, dan kebetulan puji Tuhannya pas masuk angkatan gue tuh 19 orang semuanya lulus, nggak ada yang nggak lulus gitu kan. Kalau dulu kita tuh kompak, jadi kita tuh dulu jadi gini, kalau MT itu kan kita ada grupnya, tapi ada grup yang ibaratnya ya buat kita doang lah ibaratnya. Kita tuh selalu nganggap bahwa kita tuh bukan berkompetisi, kita tuh bukan harus berkompetisi untuk menjatuhkan satu sama lain. Tapi gimana kita bisa survive di situ kan, gitu. Itu mindset yang harus ditanamin dulu. Karena ada beberapa, kalau gue dengar dari teman-teman gue ya, misalnya gue MT di perusahaan A atau B atau C gitu ya. Terus gue kadang lihat kayak, daripada gue yang kena depak, mending gue jelek-jelekin dia aja biar dia yang kena depak gitu.
ya kan? Kadang bisa kayak gitu kan. Itu kan yang sebenarnya hal yang kita nggak mau terjadi lah. Nah, itu sebenarnya pertama ada tugas dari external factors atau HR. HR juga harus make sure bahwa apapun yang terjadi itu bukan berdasarkan kompetisi, tapi berdasarkan potensi kita pribadi. Itu kan dari HR. Itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol ya. Nah, dari kita sendiri sebagai orang yang udah masuk MT, kita harus kompak. Kita harus share ke teman-teman lainnya, MT lainnya bahwa guys di sini kita bareng-bareng. Kita di sini bukan saling menjatuhkan satu sama lain, tapi di sini kita harus survive bareng-bareng. Gitu. Kalau memang ada orang kita ngelihat yang performanya lagi agak turun segala macam, yuk kita bantu. Gitu. Misalnya ada, dan just be open gitu, kayak di situ sih kita waktu itu bilang ya, Lili, gue bilang ke teman-teman kayak kalau misalnya lagi ada yang demotivasi, karena itu kan setahun lumayan lama, kayak lagi ngerasa nggak semangat atau apa, cerita aja kita apa yang bisa kita bantu segala macam gitu-gitu, bukan malah kayak saling menjatuhkan. Gitu sih, kurang lebih kayak gitu aja sih, Lili. Support system lah intinya. Baik Bang, berarti kita lebih ke saling membantukan satu sama lain tim yang udah lulus MT itu ya Bang, karena kan kita kan nggak tahu juga kebijakan perusahaan yang menyelenggarakan MT itu, yang tadi Abang bilang ada juga Bang, memang kadang-kadang perusahaan yang udah menyelenggarakan MT lulusnya 15, tapi rupanya 1 tahun itu programnya itu cuma diambil 5 atau 7 gitu ya kan Bang. Jadi secara pribadi kita kesadaran diri aja ya kan Bang, untuk selalu kompak, ada yang kurang saling membantu gitu ya kan Bang, karena sesama MT itu tidak bersaing ya kan Bang, ibaratnya saling membantu. Saling Terima kasih, membantu, Bang. betul. Gitu. Oke deh, semoga menjawab ya Kak Lili atas pertanyaannya. Mungkin kita langsung lagi nih ke pertanyaan berikutnya dari Kak Iza. Nah, Kak Iza masih ada di sini kah untuk langsung bertanya melalui mic, atau aku bacakan pertanyaannya? Sebenarnya belum kelihatan ya untuk Kak Iza. Mungkin aku bacakan terlebih dahulu ya, Kak Iza izin aku bacain pertanyaannya itu. Jadi seberapa penting kita sebagai job seeker menyiapkan beberapa jenis model CV untuk apply ke beberapa jenis perusahaan? Atau dengan satu CV juga sudah cukup nih Kak? Oke, kalau gue sih biasanya CV gue cuma satu sih. Jadi kadang tuh gue siapin 2 sih ya, paling CV sama resume gitu ya. Kalau ya ada yang 1 halaman doang, tapi ada yang deskripsinya banyak. Paling itu aja sih kalau gue sih. Tapi kalau in terms of design segala macam, kalau gue nggak yang gimana-gimana banget. Yang penting enak dilihat lah gitu. Mungkin ini gue contoh kali ya CV gue cari deh sambil gue cari nanti kalau misalnya ada. Oke, boleh. Mungkin aku mau nambahin sedikit nih Kak, pertanyaan dari Kak Iza tadi ya. Kira-kira CV-nya itu harus yang ATS friendly kah atau bagaimana? Apa? Sorry? Harus yang ATS friendly kah atau CV biasa gitu, yang desain? Oh, I see. Enggak. Jadi sebenarnya apa namanya, nggak harus sampai kayak gitu banget gitu. Basically gini sih, gue ngeliatnya gini. Kadang tuh kan kalau kita misalnya kita apply ke perusahaan A gitu ya. Terus perusahaan A itu banyak syaratnya kan, misalnya banyak yang apply gitu segala macam. Ya kalau bisa ATS friendly bagus gitu kan, it's good gitu ya. Tapi intinya adalah gimana caranya supaya yang udah pasti nih, make sure dulu as a basic need-nya, gitu, basic needs-nya. Yang udah pasti apa aja coba, typo, foto bagus, segala macam. Karena gue sering nih ngelihat ada orang udah bagus-bagus tapi ada typo, itu gue menurut gue minus point tuh. Karena kok dia aja bisa typo, gimana ntar dia mau kerja, harus detail segala macam kan. Gitu-gitu. Nah, itu sih yang paling penting. Nah, kalau untuk desain, menurut gue nggak harus terlalu gimana-gimana banget. Yang penting ya cukup bisa enak dilihat lah kurang lebih. Gitu kan, kayak nggak terlalu banyak gambar atau apa segala macam. Nih gue kasih contoh ya, misalnya mungkin kayak CV dari gue nih, sekilas gue bisa ngasih contoh dikit. Kan ini kan 1 halaman doang nih, dan kayak ya udah cuma foto ada, terusnya ada ya udah skills-nya ada, personal profile-nya apa, konteks segala macam kan, education sama work experience, that's it, dan penjelasannya kan. Gitu. Gue selalu kayak gini sih CV-nya biasanya. Oke.
Makasih nih Kak William, udah ditunjukin juga nih CV-nya ya. Jadi intinya tuh yang penting jelas, terus apa yang poin-poin yang mau kita sampaikan itu juga ada di CV, foto juga harus yang layak lah gitu istilahnya. Dan untuk work experience-nya juga dijelasin gitu ya Kak. Jadi mungkin dari HR-nya bisa ada bayangan nih, oh di posisi itu sebelumnya si A gini-gini kerjanya, mungkin gitu ya. Oke, nah lanjut nih ada pertanyaan juga dari Ari Gustiawan. Mungkin dari Kak Ari mau langsung on mic atau aku bacain lagi pertanyaannya? Karena kita sangat membuka kesempatan nih untuk teman-teman langsung menyampaikan pertanyaannya gitu ya. Oke baik Kak Ari. Nah jadi pertanyaannya itu saat proses seleksi apakah ada tes semacam TPA atau psikometri Kak untuk MT ini berarti? Gue dulu, ntar gue agak lupa ya, 3 tahun lalu tuh soalnya. Ada TPA yang nggak kayak TPA SBMPTN gitu ya, tapi lebih ke arah kayak, gue inget pertanyaannya waktu itu ini. Kalau gue terdampar di satu pulau, gue bisa bawa 10 barang apa aja. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih, imajinatif gitu. Terus kayak pertanyaan-pertanyaannya itu tuh kalau yang esainya kayak gitu. Terus kayak lebih ke case study, kayak misalnya gimana caranya buat ningkatin bisnis, Grab gitu-gitu kan dulu segala macam. Terus paling ini sih sama ya hitung-hitungan lah, basic hitung-hitungan kayak matematika dasar gitu-gitu sih kalau dulu gue yang di waktu di Grab ya. Ada sih, ada juga. Oke, noted tuh. Mungkin semoga menjawab ya Kak Ari pertanyaannya. Jadi untuk mempersiapkan itu boleh banget kira-kira nih searching di Google juga sekarang udah banyak gitu ya yang kasih bocoran-bocoran kira-kira soal TPA atau psikometri yang bakal keluar tuh apa aja gitu. Dan Oke. kebetulan sih mungkin ya buat teman-teman juga, kalau gue sih emang kebetulan gue suka ngerjain soal-soal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lagi senggang, kerjain aja soal-soal itu. Jadi biar lumayan bisa buat latihan gitu kan. Oke. Benar-benar. Makasih juga nih Kak William sarannya. Jadi kalau misalnya kita lagi gabut nih teman-teman, iseng aja gitu kan, daripada scrolling sosmed aja, kita mending iseng baca-bacain pertanyaan yang ada di Google gitu TPA. Siapa tahu kita bisa jawab, kebetulan keluar nih pas HR nanya. Kan jadinya rezeki gitu ya. Oke deh, nah selanjutnya nih dari Kapela Latif, Kak Ella ya, mungkin ada di sini untuk bertanya langsung atau aku bacakan juga pertanyaannya. Hai Kak, so sorry nggak bisa open cam karena lagi jelek banget sinyalnya ini. Aku mau nanya Kak, tadi kan Kak William mention tentang research about the company itself. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang harus kita risetin ketika kita mau riset tentang suatu company-nya? Is it about the vision, the mission, or apa? Karena kan kalau misalnya kita ngomongin riset itu kayak too wide to explain gitu Kak. Itu sih yang aku mau tanyain. Thank you Kak. Oke, jadi gini sih, paling benar ya, itu memang kalau kita bicara riset banyak banget kan. Kita bisa riset apa, bahkan kita bisa riset alamat kantornya di mana sih, gitu juga termasuk riset gitu kan. Tadi Ella ya namanya ya. Oke, jadi gini Ella, kalau gue sih pasti gini, kalau ya ini biasanya nggak cuma pas interview MT, tapi basically interview dimanapun itu ya. Pasti yang pertama riset mungkin kita ngelihat nih kayak culture-nya gimana nih, orang kerja di sana gimana, bagus nggak gitu kan, culture kerjanya sesuai nggak sama cara kerja kita segala macam gitu-gitu kan. Terusnya kayak kalau selain itu udah oke, ngelihat nih kayak usernya gimana, background-nya usernya dari mana nih kerjanya, cocok nggak sama cara kerja kita segala macam. Tapi mungkin gue akan try to minimize ke bagian MT. Kalau dulu gue ya, pengalaman gue, pas MT itu dulu yang pasti gue riset udah pasti ini sih, in terms of kayak interview questions gitu ya. Karena gue pengen tahu kan, kayak misalnya ada teman gue yang udah ada di Grab atau gimana, gue pengen tahu kayak misalnya kalau mereka nanya A, gue harus jawab kayak gimana ya, gitu. Kalau mereka nanya B, gue harus jawab kayak gimana ya. Itu yang pertama, yang di riset. Yang kedua, biasanya gue ngeliat culture kerjanya. Apakah mereka lebih ke merit orang yang kayak merit based banget, yang kayak nggak peduli orangnya
background-nya apa atau apa segala macam, tapi yang penting mereka performance-nya bagus segala macam, atau yang kayak gimana nih. Dari situ kan kelihatan kalau misalnya misalnya let's say cara kerja mereka tuh benar-benar nggak peduli latar belakangnya apa, tapi yang penting bagus, yang penting pintar, bisa achieve apapun itu KPI kalian. Ya udah, nanti pas interview gue bisa align ke arah sana, sisi diri gue yang bagian itu yang mau gue coba jual gitu kan ke perusahaan pas interview. Terusnya selain itu juga pasti kita review interview ini sih, riset di bagian kayak ya salary lah ya, gitu kan. Jadi kita tahu ketika nanti mungkin kalau MT gajinya berapa, kalau nggak MT mungkin gajinya berapa, supaya kita bisa tahu base negotiation-nya berapa, kurang lebih kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, semoga menjawab ya Kak Ella pertanyaannya. Thank you, Kak. Oke deh, nah kita langsung nih lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Nur Cahaya. Nah, Kak, pertanyaannya itu contoh case pengalaman organisasi itu berguna atau kepake di dunia kerja apa aja? Oke. Organisasi ya? Halo, siang Kak. Oh, ini ada Oh, Kak ada. Nur nih. Ya, mungkin yang mau aku tanyain sih lebih kayak gini sih, maksudnya seberapa berpengaruhnya sih, berarti pengalaman organisasi kepake di dunia kerja gitu. Maksudnya case-nya tuh kayak gimana di mana kayak misalnya mungkin problem solving atau kayak gimana kayak gitu. Mungkin yang aku ingin tahu tuh hal itunya sih Kak, kayak gitu. Terima kasih. Mungkin kalau gue boleh nanya, Nur pernah organisasi di kampus? Kalau pernah bagian apa? Aku pernah sekretaris sama ketua umum. Oke. Iya. Gitu berarti ya, ketua umum ya? Atau... Iya. Oke. Nah, gini sih, paling gue coba ngiriin ke gue sendiri ya. Jadi dulu gue tuh pernah nge-handle di bagian sponsorship beberapa kali sama wakil ketua lah, ibaratnya pernah. Nah, gue coba breakdown satu-satu. Di bagian sponsorship itu, kita kan dulu kalau sponsorship, apalagi ya, gue bisa bilang kayaknya sponsorship tuh dari SMP, SMA, kuliah tuh divisi yang paling nggak gue orang pengenin deh. Karena gitu ya kan, nyari donatur segala macam. Aduh tuh gue ngalamin banget waktu SMA kuliah, susah banget gitu kan. Tapi dari situ itu kan salah satu pengalaman organisasi kan. Gue jadi dapat belajar kayak oke, kalau gue sponsorship gini, gue tahu cara gue ngejual event gue supaya bisa orang perusahaan tersebut tuh tahu, dan gimana supaya perusahaan tersebut tuh bisa invest di event gue gitu kan. Jadi di situ pengalamannya. Mungkin kalau yang sponsorship, kalau yang wakil ketua, basically ya kayak Nur juga ketua umum pasti kan ngebawahin semua dari publikasi, transportasi, humas, terus kan sponsorship, apalagi sih perlengkapan segala macam. So basically ketika kamu jadi ketua atau ketua umum, kita kan membawahi banyak orang ya. Dari situ kita jadi tahu gimana caranya. Gue tahu nih, ini tim humas kayaknya lagi agak demot nih. Gue caranya gimana nih cara gue supaya bisa semangatin dia supaya kerjanya bagus. Oke nih tim perkap nih kayak perlengkapannya kurang H-1 tiba-tiba ada perkap yang kurang. Gimana ya cara gue harus pikir gimana caranya supaya perlengkapan itu bisa langsung datang untuk event ini bisa berjalan dengan baik gitu segala macam. Nah, basically ketika di dunia kerja yang sponsorship tadi, negosiasi pasti akan bermain ketika kita yang namanya negosiasi kalau misalnya kita jadi business development atau partnership. Kalau jadi wakil ketua atau ketua umum, krisis di kerjaan itu pasti ada. Tiba-tiba budgetnya habis, atau tiba-tiba misalnya ada problem kayak misalnya di Mitra Grab tiba-tiba ada yang demo atau segala macam. Nah, ketika krisis itu datang, pengalaman Nur sebagai sekretaris atau wakil atau ketua umum akan jadi kebiasa. Beda halnya dengan kayak gini. Beda halnya dengan orang yang udah kita straight A belajar, tapi belajar bagus banget nih, teori kita bagus segala macam, tapi dia nggak pernah ngalamin yang namanya mungkin krisis event tiba-tiba H-1, aduh gimana nih segala macam. Kalau Nur kan ketua umum pasti udah tahu cara nge-handle krisisnya gimana. Terus kayak Nur bisa belajar gitu kan, ketika udah kerja, Nur bisa belajar dari pengalaman kayak, gue udah tahu deh ini kemarin pas gue kayak gini, gue harus kayak gini seenggaknya. Jadi pas kerja udah tahu gitu. Nah, tadi yang gue sebutin itu adalah satu dari sekian banyak pengalaman organisasi dalam dunia kerja gitu ya. Pengalaman lainnya contohnya mungkin yang bisa gue ambil udah pasti betapa pentingnya tim.
Kalau organisasi kan ya identik dengan tim ya. Kita bukan kerja sendiri gitu ya. Sama halnya dengan kita udah kerja pasti ada tim. Kita nggak mungkin lah kerja sendiri. Kita pasti butuh tim, entah itu manajer kita, bawahan kita, atau apapun itu. Nah, ketika kita udah tahu cara interaksi dengan sama lain, belajar empati ketika berorganisasi, kita juga bagus, kita juga tahu ketika kita kerja, kita bisa tahu, oke, kita belajar empati ketika kita bekerja, kita belajar bahwa setiap orang punya kepentingan masing-masing, kita belajar kita harus mengedepankan kepentingan perusahaan dibanding kepentingan kita sendiri, segala macamnya. Gitu-gitu sih hal-hal yang sebenarnya sejujurnya gue pelajarin banget ketika gue berorganisasi gitu di SMA maupun kuliah. Gitu sih. Oke. Mau nambah dikit boleh nggak? Jawab ya. Iya, jawab kok. Kan tadi mungkin kalau misalnya kayak misalnya tadi yang kakak sebutin kayak contohnya ada perkap, humas, atau mungkin sponsorship itu kan ibaratnya itu kan ada di pengalaman, ibaratnya kita mengikuti event kan. Kalau misalnya kalau ke sebuah pengurusan kan beda lagi. Nah kalau misalnya untuk di CV itu bisa emangnya kita masukin pengalaman event apa aja yang kita ikuti dengan beserta bidang apa aja kita ditempatkan kayak gitu. Karena kan kebanyakan yang saya tahu CV itu lebih dicantumkan pengalaman organisasinya mungkin lebih ke kepengurusannya ya dibanding ke event-eventnya kayak gitu. Pertanyaannya, kalau pertanyaan kayak gitu, iya. Bahkan gue juga gue masukin keduanya sih dulu waktu fresh graduate ya. Gue tuh dulu masukin pengalaman gue di BEM kan, BEM juga Badan Eksekutif Mahasiswa, gue masukin. Terus kebetulan gue waktu itu di Prastia Mulia, kalau teman-teman tahu sekarang ada pop-up market, itu juga gue jadi ngurusin juga, jadi wakil ketuanya, gue masukin juga. Jadi gue tuh masukin dua-duanya, Nur. Jadi organisasi pengalaman kepengurusan gue masukin, ya event gue juga masukin, tapi deskripsinya gue masukin bahwa yang gue kerjain apa aja segala macam gitu-gitu. Kalau ditanya lebih penting mana, kalau gue pribadi sebagai orang yang di CV gue dulu juga gue masukin keduanya, dua-duanya penting sih. Tapi gue pasti pilih, misalnya gue ada pengalaman kepanitiaan dan kepengurusan ada 10 misalnya. 10 gue masukin, pasti gue pilih yang kayak mungkin top 3 atau top 4 gitu yang besar-besar ya. Yes, gitu. Okay. Misalnya misalnya ada kepanitiaan 17-an RT gitu ya, nggak gue masukin gitu. Atau kayak kelas meeting doang di SMA ya, nggak gue masukin. Kayak event-event yang lumayan besar pasti gue masukin gitu sih. Berarti yang penting description-nya dikasih lah ya. Oke, thank you Kak. Nur dari kuliah mana, universitas mana berarti ya? Universitas Jenderal Sudirman. Oh, oke. Iya, banyak aja event-event, kepanitiaan, kepengurusan. Oke, mungkin ini juga ya kali Kak, aku izin tambahin, mungkin kalau untuk di CV boleh nggak sih kita itu ya udah masukin yang top 3, tapi kita langsung kualifikasi nih kira-kira yang kita tuju kan misalnya MT. Kira-kira ada nggak sih yang kita tuh di organisasi sebelumnya tuh yang menjalankan misi-misi MT kayak gitu-gitu, boleh nggak sih Kak? Maksudnya misi-misi MT gimana? Kalau kayak misalnya aku mau jadi BD, terus aku dulu pernah mengembangkan bisnis nih di organisasi gitu, jadi divisi program kah atau apa. Nah itu harus kita masukin yang relate ke company atau posisi yang kita tuju, atau nggak apa-apa at least yang kita masukin tuh yang emang kelihatan besar aja gitu. Kalau menurut gue, kalau misalnya emang yang kalian masukin besar dan relate itu bagus kan. Misalnya daerah di BINUS kan ya berarti ya? Aku di PNJ. Sorry, salah ketukar, maaf. Misalnya universitas manapun itu, terus kayak kamu pernah masuk bagian event atau apa, kayak tadi yang gue bilang, terus di bagian sponsorship gitu kan. Misalnya itu kan negosiasi, dan itu kan pasti ada di business development akan pengaruh ya. Cuma mungkin pas kita apply, it's better to masukin dulu dibagi dua aja. Jadi misalnya ada yang satu yang gede atau 1-2 yang gede, terus satu lagi yang relate gitu sama apa yang kalian kerjain gitu kan. Karena menurut gue mungkin pada akhirnya apa yang kalian apply pasti nggak beda jauh sama pengalaman organisasi kalian. Karena ketika kalian masuk pengalaman organisasi kan kalian bisa milih misalnya dulu entah itu sponsorship, humas, perlengkapan, transportasi, apapun itu. Dan yang kalian pilih pasti kan yang kalian suka gitu kan.
Dan ketika kalian suka hal tersebut, pasti kalian juga kerja akan lebih suka hal yang relate sama itu gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Oke, noted. Thank you, Kak William. Oke nih, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Salma Safira. Nah, kira-kira Kak Salma ada di sini Kak untuk langsung bertanya? Oke, sepertinya belum ada ya. Mungkin langsung aku bacain aja nih untuk mempersingkat waktu juga. Jadi pertanyaannya adalah, saya pernah baca kalau MT itu ada yang interviewnya 2 kali ya Kak. Nah itu kalau boleh tahu perbedaannya apa ya? Interviewnya 2 kali ya? Kalau gue sih waktu itu 2 kali tuh karena satu sama HR, satu sama ini sih, sama user atau leadership level kita. Jadi biasanya kalau HR tuh lebih katanya general, kayak misalnya kelebihan kekurangan, terus kayak apa ya, visi misi kita di hidup gitu-gitu kan, general gitu ya. Tapi kalau di user tuh lebih teknis, kayak misalnya lebih ke arah case study, terusnya ada kayak gimana cara negosiasi atau apa kalau pekerjaannya butuh negosiasi gitu-gitu sih. Bedanya di situ sih paling. Oke. Jadi itu ya, Kak Salma perbedaannya. Mungkin kalau yang kedua bersama user itu lebih spesifik ke divisi yang nanti akan kita masuk gitu, yang kita lamar. Oke deh, nah untuk melanjuti mungkin aku pilih pertanyaan yang relate sama MT dulu ya teman-teman. Jadi ini selanjutnya ada dari Kak Yusti Mauriska, mungkin langsung aku bacain juga ya pertanyaannya. Apakah MT itu ada batasan umur, Kak? Dan jika menempuh S2 lalu melamar ke MT, otomatis kan umurnya lebih daripada yang fresh graduate nih, daripada yang lain. Nah, itu apakah akan berpengaruh? Waktu angkatan gue juga MT-nya ada yang udah S2 sih. Dan umurnya tuh berapa dia? 28. Waktu masuk 28 kalau nggak salah. Waktu masuk 3 tahun lalu tuh 3 tahun lalu tuh 28. Jadi nggak ada. Sebenarnya itu kembali lagi ke perusahaan masing-masing ya. Kadang ada aja yang ada batas umur, kadang ada yang enggak. Tapi biasanya batasnya tuh lebih ke pengalaman kerja sih. Itu biasanya kan maksimal pengalaman kerja 2 tahun lah ya gitu. Biasanya di situ sih. Oke. Jadi untuk batasan umur tersendiri secara general nggak ada ya, karena tapi tergantung company-nya juga ya, Kak. Mungkin Betul. yang lebih berpengaruh dibanding umur itu ya pas experience kita gitu. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Irvani Safira, untuk menjadi seorang manajemen trainee apakah harus fluent in English ataukah tergantung dari perusahaannya seperti apa? Inggris ya, belajar bahasa Inggris ya. Kalau menurut gue gini, dimanapun kalian bekerja, baik itu MT, baik itu intern, baik itu apapun lah, menurut gue bahasa Inggris tuh bukan jadi skills lagi sih. Bahasa Inggris tuh udah jadi kebutuhan dasar, karena kalian tuh harus bisa belajar bahasa Inggris, karena apalagi kalau tech company ya, multinational company ya, kita kan basically, apalagi kita kerja sama orang nggak tahu, orang Singapura, orang Inggris, orang India, gue banyak ketemu orang India sama Singapura sih ya misalnya gitu kan, kita kan harus lancar bahasa Inggris juga gitu. Jadi itu udah jadi kayak kebutuhan dasar, bukan skill lagi. Jadi kalau ditanya perlu belajar apa enggak, wajib sih, bukan perlu lagi. Gitu kalau bisa, kalau buat multinational company ya. Oke. Sangat menjawab ya teman-teman. Kita saat kuliah aja juga diharuskan nih untuk bisa berbahasa Inggris, karena nggak melihat juga sih posisi nanti di tempat kerja seperti apa, tapi yang penting setidaknya basic lah kita bisa gitu. Apalagi kalau misalnya seorang MT nanti ada kemungkinan menjadi leader, itu kan akan lebih baik jika sudah mempersiapkan bahasa Inggrisnya sedini mungkin gitu ya. Oke deh, nah ini kayaknya nih masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab juga ya Kak. Dan kayaknya saking serunya diskusi hari ini, teman-teman tuh jadi banyak yang bertanya, baik tentang MT-nya atau tentang tips interview dan lain-lain. Dan mungkin ini aku akan milih lagi beberapa pertanyaan terakhir kali ya Kak William. Boleh. Oke, nah ini dari Cynthia Putri nih. Dia bertanya, apakah setelah program MT bisa memilih divisi untuk ditempatkan atau gimana ya Kak? Dan untuk kontraknya kira-kira itu setelah program MT berapa lama? Oke, itu kembali lagi itu beda-beda sama kebijakan perusahaannya. Temen gue ada yang dia di perusahaan salah satu bank, itu kontraknya dia 4 tahun. 3 tahun. Kalau kayak gue kontraknya setahun. Jadi gue waktu itu habis lulus MT, pas bulan, kan setahun 12 bulan kan tadi yang gue tulis,
pas bulan ke-11 tuh udah mulai ditanya-tanya, udah mulai kayak kira-kira lu minatnya di bagian apa, Will, gitu kan, dari bos-bos udah kayak nanya kayak oke, ini bagian apa segala macam. Nanti kita isi form gitu sih waktu itu. Kayak isi 3 divisi yang diinginkan atau 3 tempat kota yang diinginkan segala macam gitu. Jadi nanti dari situ pasti tim HR, tim manajemen tim segala macam pasti akan ngerundungin bareng-bareng sih. Jadi dan di situ biasanya pas akhir-akhir gue akan present. Semua tuh MT tuh present. Kayak ini kelebihan gue ini, gue bikin ini aja selama ini pas MT, ada apa aja segala macam. Nah, setelah udah kita present itu pasti kan nanti kayak pitching gitu kan. Nah, gue berminat di sini. Nah, nanti pada akhirnya setelah itu pas sudah bulan 11 dan ke-12, masuk ke-12 nanti HR dan manajemen tim yang akan menentukan kayak kalian cocoknya di mana gitu. Oke, menarik banget. Jadi nanti kita tuh ada sesi pitching-nya juga ya Kak, setiap anak MT gitu istilahnya. Jadi mereka boleh presentasi nih kira-kira nanti di posisi apa mereka tertarik gitu untuk menjadi pertimbangan HR-nya. Oke deh, nah ini ada pertanyaan juga tentang MT. Kalau misalnya, yang untuk pengalaman mungkin tadi udah ya teman-teman. Ini dari Aulia Ramanta nih, pertanyaannya lumayan panjang, mungkin aku singkat juga ya, izin menyingkat ya Aulia. Jadi pertanyaannya itu apakah Kak William mau nih atau boleh nge-share tentang program MT saat mau dirotasi ke posisi mana aja. Mungkin itu tadi juga sudah terjawab ya, kita akan melakukan pitching. Terus pertanyaan lanjutannya nanti setelah dari program MT akan di-rolling ke beberapa posisi. Pada saat wawancara kira-kira materi yang perlu disiapkan apa aja, lalu selain pengetahuan mengenai company tersebut, maksudnya jawaban wawancara apa saja yang perlu disiapkan selain pengetahuan tentang company begitu. Terus juga karena umumnya kalau melamar ke suatu posisi, materi wawancara kan nggak jauh nih dari posisi yang dilamar. Kalau untuk MT sendiri, itu bagaimana ya Kak? Kalau pengalaman ini gue mungkin berbicara berdasarkan pengalaman gue aja ya. Thank you ya Dara udah mau dibacain by the way. Tadi gue juga udah pokoknya dari Aulia udah bisa daripada capek-capek Dara baca. Tapi intinya gini, pertama kan saat MT program yang lalu dirotasi ke posisi mana aja. Gue dulu dirotasi, dulu kan karena manajemen training itu gue dirotasi ke operation, ke business development, marketing, ke admin, bahkan HR, gue dirotasinya banyak gitu ya. Terus materi yang perlu disiapin apa aja? Banyak sih. Jadi kalau buat wawancara, basically waktu interview masuk pertama kali kan berarti ya Dara maksudnya. Ya, kalau gue sih lebih ke arah detail-detail ininya aja ya. Detail-detail on what we can sell as a person. Kira-kira karena MT itu kan pertama MT itu kan pengalaman kerja maksimal 2 tahun. Berarti kan kita belum banyak pengalaman bekerja gitu kan. Nah, ketika kita belum punya pengalaman bekerja, yang bisa kita jual apa? Pengalaman organisasi sama kemampuan kita sendiri, kompetensi kita sendiri kan. Gitu. Jadi kalau ditanya pas interview MT apa aja yang ditanya, nggak jauh dari posisi yang dilamar kan. Gitu ya, biasanya paling yang ditanya kan kayak yang gue bilang tadi, kayak misalnya visi misi lo apa, terusnya kayak kira-kira impact apa yang bisa lo kasih ke perusahaan, gitu-gitu segala macam. Jadi yang perlu kita siapin lebih ke arah pertanyaan-pertanyaan yang general sebenarnya, yang kayak pertanyaan yang bersifat leadership. Kayak misalnya pertanyaan kayak, kalau lo dikasih tim 3 orang, terus lo harus manage perusahaan segini, apa yang lo akan lakukan? Kayak gitu-gitu sih, lebih ke decision problem solving lah, gitu sih. Oke. Semoga menjawab ya Aulia tadi pertanyaan. Jadi lebih ke studi case juga ya Kak, biar HR juga lebih tahu nih kira-kira critical thinking kita tuh udah sejauh mana dan rapi apa gitu kali ya. Oke, nah tadi aku lihat ada satu yang raise hand mungkin dari, kalau nggak salah Evni Vera ya. Halo Evni, mungkin boleh bertanya sebagai penanya terakhir nih karena udah 14.25 juga. Halo Kak, makasih Dara udah mengizinkan saya untuk menanya hari ini. Halo Kak, tadi aku mau izin bertanya. Kakak tadi sempat bilang kalau MT itu nanti ada sesi di mana kita presentasi. Nah, Kakak ada nggak sih tips buat kita semua kalau misalnya kita jadi MT gitu, terus ada nggak sih tips yang ngebuat kita tuh present apa ke HR kita atau ke orang-orang yang ke perusahaan itu yang sekiranya tuh bisa menonjolkan diri kita atau menonjol kelebihan kita, ada nggak sih Kak, tanpa melibatkan oversell yang tadi Kakak bilang itu?
ada nggak sih Kak tips dari Kakak untuk kita-kita semua? Terima kasih. Oke, thank you Evni ya tadi ya, Evni Vera. Ya, jadi mungkin gue mencoba based on apa yang gue alamin juga ya, Evni. Jadi yang pertama, biar nggak oversell, kita pasti berbicara berdasarkan data, gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya selama MT, impact apa ya, kan pasti kan kita jelasin, selama impact apa yang berhasil gue kasih ke perusahaan. Itu jangan kita ngecap-ngecap doang gitu, kan pasti ada data nih yang kita tampilkan buat ke perusahaan gitu kan, kayak misalnya berapa banyak mitra yang berhasil kita engage, berapa banyak karyawan yang berhasil kita rekrut kalau kita pas di HR segala macam. Jadi kita selalu bicara berdasarkan datanya gitu. Yang pertama itu dulu. Terus tips yang kedua, ketika kita presentasi, kalian harus ingat bahwa kalian harus lebih menarik dibanding slides-nya. Jadi supaya orang tuh fokusnya ke kalian, bukan ke slides-nya. Ketika kalian nggak menarik cara presentasinya, orang tuh akan lihat ke slides-nya doang. Padahal kan slides itu adalah armada atau ya armada untuk kita membicarakan sesuatu tentang apapun itu kan ke lawan bicara kita. Jadi ketika kita presentasi, teman-teman harus lebih menarik dibanding slides-nya. Cara kita ngobrol, cara kita membawa presentasinya, body language kita, gitu. Anggaplah ini tuh kayak kalian skripsi lah ibarat. Oh belum pernah skripsi ya, sorry. Kayak kalian kalau presentasi di kelas lah ibaratnya. Jadi kayak bikin orang tuh nggak ngantuk gitu, mau dengerin kalian semuanya. Terus yang ketiga yang udah pasti ya slides-nya juga kalau bisa yang pasti yang bagus, nggak usah terlalu bagus kayak design gimana segala macam, yang penting eye pleasing lah gitu, enak dilihat gitu ya. Gitu sih kurang lebih. Dan gue tuh kalau mungkin presentasi in general ya, kadang tuh yang harus kita tahu adalah kita harus tahu audiens kita sih. Kadang kita bicara sama siapa. Kayak misalnya Evni ntar presentasikan ke manajemen tim misalnya, tim manajemen tim dari perusahaan gitu kan, level-level leadership, ya kita harus bahasanya juga harus kita atur gitu, segala macam sih, kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, thank you Evni. Dengan terakhir tadi pertanyaan dari Evni, maka sesi Q&A juga telah berakhir nih teman-teman dan Kak William. Nah, sebagai penutup sesi Q&A, aku mungkin mempersilakan kembali nih ke Kak William kalau misalnya ada pesan atau motivasi kepada teman-teman yang bergabung pada hari ini. Waduh, pesannya apa ya? Mungkin gue sebelumnya makasih nih teman-teman siang-siang udah ikut kelas gue ini. Basically, kalian ini kan sekarang semester 5 ke semester 7, masih muda. Gue percaya bahwa sebenarnya dan gue yakin semester 5 sama 7 ini sebenarnya masa-masa yang paling lumayan krusial ketika kita mau bekerja nantinya, karena ini lumayan menuju kelulusan kan, biasanya semester 8 udah pada lulus. Apapun yang terjadi nanti, baik itu pandemi sekarang yang terjadi, maupun kalian nanti ditolak pekerjaan, atau misalnya nanti kalian dapat rejection, apapun itu, selalu ingat bahwa kalian tuh punya alasan untuk bisa hidup, dan alasan untuk bekerja, dan alasan untuk memberikan impact yang lebih buat generasi, buat Indonesia gitu ya. Karena nantinya kalian-kalian ini orang-orang muda, gua, Dara, Kenanga, dan semua teman-teman di MyEduSolve ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi jangan jadikan kalau kalian gagal, kalian sekarang lagi belum berhasil, jangan jadikan itu sebagai alasan kalian untuk menyerah, gitu. Jadikan satu-satunya alasan kalian untuk menyerah adalah ketika kalian udah mencoba 1000 kali dan kalian tetap nggak bisa. Even ke 1000 kali pun, gue yakin itu nggak jadi alasan yang sangat valid untuk menyerah. Jadi jangan pernah nyerah, jangan jadiin pandemi ini sebuah alasan kita untuk nggak mencapai apapun yang kita mau, tapi instead jadikan pandemi ini sebagai motivasi untuk mencapai hal-hal apapun hal-hal yang kalian inginkan. Karena gue yakin kalau kita nanti anak muda kita jadi calon pemimpin, kalau kita nggak bisa bermimpi untuk mendapatkan apapun yang kita mau, kita nggak akan bisa jadi pemimpin yang baik ke depannya nanti. Gitu. Semangat ya guys.